Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, kerahmatan, kelancaran, dan bisa menghadiri pembelajaran hari ini ya dengan selamat, sehat, tidak terjadi sakit. Disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ya, membarokahkan waktu. Di sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Di minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang persamaan linier satu variabel. Sekarang Bapak akan menjelaskan pertidaksamaan linier satu variabel. Bagaimana nanti di dalam pertidaksamaan itu ada apa saja, contohnya bagaimana, dan soalnya bagaimana nanti akan Bapak jelaskan. Yang pertama di situ pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, lebih dari sama dengan. Di sini bacanya lebih dari sama dengan ya. Kalau ini kurang dari, ini lebih dari. Kalau ada garis bawahnya, di sini dinamakan lebih dari sama dengan. Kalau di yang ini tandanya bacanya adalah kurang dari sama dengan. Atau tandanya seperti ini ya. Di sini tidak sama dengan. Contoh yang pertama di sini contoh pertidaksamaan linier satu variabel 2x plus 1 lebih dari 7. 2m kurangi 3 kurang dari 15. Dan contoh yang ketiga 2t lebih dari sama dengan 14. Dan contoh yang terakhir nomor 4. Di situ 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Dan menyelesaikan pertidaksamaan. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linier dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Pertidaksamaan yang ekuivalen dapat ditentukan dengan cara 1. Menambahkan, mengurangi, mengali, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan sama. Dan yang contoh dulu ya. Di situ ada x plus 3 lebih dari sama dengan 7. Sebenarnya ingin menghapus 3 ini. Menghapus 3 yang ruas kiri ya. Pengen menghapus ya udah 3 dikurangi 3. Kalau kita kurangi 3 yang ruas kiri, kita seharusnya juga mengurangi ruas yang sebelah kanan. Jadi x plus 3 min 3 lebih dari sama dengan 7 min 3. Jadi sama ya. Sumpama di sini kurangi 5 ya, di sini nanti kurangi 5. Jadi sama. Kiri dan kanan itu sama. Hasilnya adalah x plus 3 min 3 berapa? 0 ya. 0 gak usah ditulis. Jadi x lebih dari sama dengan 7 kurangi 3 4. Itu ya, mudah. Mengurangi, menambahkan, mengali, dan membagi. Jadi sumpama di sini kan kurangi di kedua ruas kiri maupun ruas kanan. Tapi nanti sewaktu ketika soal di situ ada yang menambah, ada yang mengali, dan ada yang membagi juga. X lebih dari 4 di sini disebut penyelesaian dari x plus 3 lebih dari 7. Jadi nilai x di sini di situ 4 minimalnya. Minimal 4 ya.
X-nya di situ lebih dari 4. Lebih dari sama dengan ya, ada garis bawahnya. X lebih dari sama dengan 4. Itu adalah hasil penyelesaian dari X plus 3 lebih dari 7. Dan yang ke B, contoh yang kedua, di sini ada soal 3 dalam kurung X plus 1 tutup kurung lebih dari sama dengan 18. Kalau ini kita kalikan yang di dalam kurungnya dulu. 3 kali X berapa? 3X ya. 3 dikali 1 3, jadi hasilnya adalah 3X plus 3 lebih dari sama dengan 18. Karena kita pengen menghapus angka 3-nya, nanti akan kita kurangi dengan negatif 3 ya. Ruas kiri dikurangi negatif 3 dan ruas kanan dikurangi negatif 3. Dan hasilnya adalah 3X lebih dari sama dengan 15. Di sini kan ada angka 3 di sini. Pengen kita hapus, jadi nanti apa? Dibagi dengan 3. Jadi 3X dibagi dengan 3, hasilnya adalah X. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Jadi kalau kalian membagi ruas kiri, yang kanan juga dibagi. Biar seimbang. Nah, X lebih dari sama dengan 5 di sini loh. Disebut penyelesaian dari soal di atas. Contoh yang ketiga, tadi kan sudah yang pengurangan, penjumlahan, perkalian. Coba sekarang nanti apakah ini pembagian? X dikurangi 10 lebih dari 3X. Nah, kita pengen menghapus ruas kiri di sini negatif 10-nya. Ingat, negatif 10 biar 0. Di situ kita tambahkan dengan 10 ya. X min 10 plus 10 lebih dari 3X plus 10. Jadi 10 di sini penjumlahan biar ruas kirinya hanya menyisakan X saja. Jadi X lebih dari 3X plus 10. Selanjutnya kita pengen menghapus yang ruas kanan 3X-nya. Karena di sini tidak ada tanda negatif, ya berarti di sini otomatis positif. Positif ibaratkan positif 3X. Biar kita menghapus 3X-nya, kita kurangi dengan 3X ya. 3X min 3X plus 10. Jadi kalau kita kurangi negatif 3X yang ruas kanan, kita harus juga mengurangi yang ruas kiri juga, negatif 3X. Jadi X min 3X lebih dari 3X min 3X plus 10. X min 3X jawabannya adalah negatif 2X ya. Kita mempunyai ibaratkan saya mempunyai satu pensil dikurangi 3. Otomatis kan saya masih meminjam 2. Seperti itu. Negatif 2X lebih dari 10 ya, positif ya. Nah, di situ ada tanda ya, ada tanda negatif. Negatif. Kalau kita kalikan dengan negatif, nah, tandanya berubah. Mula-mula lebih dari, kalau dikalikan negatif, nanti hasilnya kurang dari ya. Biar pengen menghapus dikalikan dengan perkalian atau pembagian, ada tandanya negatif, maksudnya ini ya. Ini ada negatifnya di sini, negatif setengah. Kalau hanya setengah saja, berarti tanda nggak usah berubah. Karena di sini ada negatifnya ya, biar jadi X saja. Kita kalikan dengan negatif setengah yang ruas kiri, dan ruas kanan juga negatif setengah. Nah, kalau negatif ketemu negatif, positif ya, positif X
Nah, jangan lupa tandanya. Yang mula-mula lebih dari sekarang jadi kurang dari X kurang dari negatif 5. Tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif. Ini ya, saya tuliskan di sini. Sekarang grafik penyelesaian pertidaksamaan. Bagaimana grafiknya? Penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan noktah. Noktah itu titik ya, noktah-noktah. Pada garis bilangan yang disebut grafik penyelesaian. Di sini ada bentuk atau jenis interval. Contohnya, di sini sebenarnya ada garis di sini, nggak muncul garisnya. A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Itu nanti tandanya ada garis, anak panahnya ke kiri dan di sini anak panah ke kanan. Insya Allah di buku paket sudah ada. Silahkan dibaca ya. Nah, ini gambarnya yang A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Gambarnya bagaimana? Kalau X-nya, nah, X-nya kita nyari X di sini berarti tengah-tengah antara A dan B ya. Jadi yang hitam, yang paling ditebal ini nilai X-nya. Kalau gambar ada kata-kata A kurang dari X kurang dari B, jadi ya, ibaratkan di sini sumpama A-nya 2, B-nya 4 ya. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Berarti A-nya ganti saja angka 2, B-nya ganti 4. Berarti antara 2 dan 4. Seperti itu. Sumpama di sini ada A kurangi X, A kurang dari X kurang dari B. Jadi sama sebenarnya kayak seperti tanda yang di sini. Yang paling membedakan di sini, kalau ada tanda sama dengannya, di sini bulatnya bulat penuh, titiknya titik penuh, titik bulat. Tetapi nanti perbedaannya yang nomor 2 di sini. Di sini sama-sama kurang dari A kurang dari X kurang dari B. Yang membedakan tandanya seperti ini. Tandanya itu bolong. Enggak di lingkarin penuh, enggak diarsir penuh, tetapi bolong saja dilingkari tok. Dilingkari saja ya. Di kiri kanan. Kalau ada sumpama di B-nya di sini ada garis sama dengannya, kurang dari sama dengan ya. Yang beda saja di sini yang diarsir penuh. Kalau sumpama yang A saja, yang contohnya yang nomor 3 ini ya. Salah satu di sini diarsir penuh. Sama. Lah, sumpama di sini A-nya kurang dari sama dengan, kan ada coretnya sama kurang dari sama dengan di sini. Kalau kurang dari sama dengan tandanya hitam penuh atau diarsir penuh. Kalau kurang dari saja cuman dilingkari, tanda yang membedakan seperti itu. Yang 4 sama ya, yang sama nomor 3. Sekarang nomor 5 di situ X lebih dari sama dengan A. Sama. Kalau ada tanda lebih dari sama dengan, bulatnya penuh atau arsirnya penuh. Tandanya ke kanan ya, lebih dari itu ke kanan. Kan lebih dari. Kalau kurang dari tandanya ke kiri ya nanti ya. Nah, di sini ada tanda kurang dari, tidak ada sama dengannya. Nanti di sini cuman bolong saja. Seperti itu.
Contoh untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8 dan tentukan grafik penyelesaian dari 3x min 1 lebih dari x plus 5. Coba bagaimana? Bisa? Ayo kita kerjain aja. Penyelesaiannya kita cari nilai x-nya. 3x min 1 lebih dari x plus 5. Karena di ruas kiri ada negatif 1, kita pengen membuang negatif satunya dengan apa? Dengan menjumlahkan 1 ya. Dengan menjumlahkan 1 biar ruas kirinya tidak ada negatif satunya. Nah, di sini biar tidak ada tanda negatif satunya, kita jumlahkan dengan angka 1 dan ruas kanan juga dijumlah dengan angka plus 1. Jadi di ruas kiri hanya menyisakan 3x lebih dari x plus 6. 6 di sini 5 plus 1 ya. Karena di ruas kanan di sini masih ada x, berarti kita akan kurangkan dengan x ya. Di ruas kiri kita kurangkan x, di sini x min x plus 6 kan habis, nggak usah saya tulis. Jadi 3x min x lebih dari 6. 3x min x jawabannya 2x lebih dari 6. Kita biar dapat nilai x saja, maka kita bagi dengan 2 ya. Ini kita bagi angka depannya ini. 2x bagi x 2x bagi 2 jawabannya adalah x ya. Dan 6 bagi 2 jawabannya 3. Seperti itu. Jadi nilai x di sini lebih dari 3. Contoh, tentukanlah penyelesaiannya kan sudah. Sekarang grafiknya, bagaimana grafiknya? Grafik x lebih dari 3. Nah, di sini variabel x dulu. Variabel x di sini yang memenuhi lebih dari 3. Di situ 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maaf. Saya ralat dulu. Variabel x yang memenuhi adalah 4, 5, 6, 7 saja ya. Karena di sini ada batasan bilangan asli kurang dari 8. Kalau bilangan asli kurang dari 10 ya nanti 9 ikut, 8 ikut ya. Karena di sini dibatasi dengan bilangan asli kurang dari 8, tidak ada angka sama dengan. Kalau ada bilangan asli kurang dari sama dengan, berarti 8-nya ikut. Sumpama di sini juga ada x lebih dari sama dengan 3 ya. Nah, di sini sumpama ada x lebih dari sama dengan 3. 3-nya ikut enggak? Kalau ada sama dengannya, coret di bawah ini. Berarti nanti 3-nya ikut ya. 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini tidak ada sama dengannya, tidak ada coret di bawahnya, jadi 3-nya tidak usah ikut. Jadi langsung saja 4, 5, 6, dan 7. Grafik penyelesaiannya. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya 3x lebih dari 3, tidak ada sama dengannya. Berarti yang ini ya, yang
4, 5, 6, 7 seperti ini. Set. Di sini bulatnya kosong, tidak penuh angka 3-nya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, bulatnya kosong, tidak diarsir, penuh. Seperti itu. Di sini aplikasi persamaan dan pertidaksamaan. Aplikasinya bagaimana? Tadi kan kita yang minggu lalu di situ kita sudah membahas persamaan, dan sekarang di sini pertidaksamaan. Contoh aplikasinya bagaimana? Penggabungannya. Nah, ada contoh seumpama ada ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang rokok, waktu hidup seseorang akan berkurang selama 5,5 menit. Udah ya, udah mubazir, udah mudorot, udah nggak ada gunanya ini, nggak berfaedah. Jadi nggak usah merokok ya, stop smoking. Nah, di sini berapa rokok yang dihisap Fahri? Ya nggak boleh di sini ya. Pada tiap harinya jika ia merokok selama 20 tahun, pada waktu hidupnya berkurang waktu untuk hidupnya berkurang selama 275 hari. Dalam satu tahun di situ ada 360 hari. Contohnya bagaimana? Di sini Fahri di situ dari penelitian ya, setiap menghirup rokok di sini masa hidup Fahri berkurang selama 5,5 menit. Padahal dia udah menghisap rokok selama 20 tahun. Nah, kita kalikan saja ya, 20 kali 5,5. Nanti hasilnya berapa? Seperti itu. Nah, ini penyelesaiannya. Misalkan ya, banyaknya rokok yang dihisap tiap hari adalah X umpama. Kita kan nggak tahu rokok yang dihisap Fahri itu berapa, kan kita nggak tahu. Maka waktu hidup berkurang tiap Fahri yang yang di soal di situ 5,5 X per menit. Jadi sekali menghisap itu nyawa Fahri di sini berkurang selama 5 menit, 5,5 menit. Nah, dalam data setahun di situ tadi yang di soal di situ diketahui dalam satu tahun sama dengan 360 hari. Berarti 5,5 X 5,5 dikali dengan 360 menit. Berapa menit kah? Nah, di sini ya. 360 di sini harinya dan 5,5 di sini perhisapan seperti itu. Itu masih 20 tahun loh, masih dikalikan dengan 20 tahun. 5,5 menit dikali 360 masih dikali 20 menit. 20 di sini 20 tahunnya ya. Jadi kita kalikan semuanya. Udah 5,5 menit sekali hisap, per tahunnya itu ada 360. Nah, dia itu Fahri menghisap selama 20 tahun. Sehingga diperoleh persamaan 5,5 kali 360 dikali 20. Jawabannya adalah 275 60 275 hari. Seperti itu. Oh, di sini sama dengan ini persamaannya. Yang di ruas kiri di situ ada 5,5 X dikali 360 dikali dengan 20 sama dengan 275 dikali menitnya di sini ya. Menit di situ ada 60 menit ya, 1 jamnya. Dan 24 di sini, dalam rentang 2 tahun. Jadi hasilnya adalah 39,600 X sama dengan
396.000. X-nya adalah 396.000 dibagi 39.600. Dan X-nya di sini selama 10. Jadi Fahri menghisap rokok satu batangnya setiap harinya adalah 10. Jadi di sini Fahri di situ menghabiskan sudah berkurang waktu selama 275 dari soal di situ ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa hisapan rokok itu dalam setiap hari. Jadi umur Fahri di situ udah berkurang selama 1 tahun. Badir banget ya. Jadi udah rokok itu menyesatkan, nggak baik buat tubuh, udah banyak mudorot, udah itu larangan, jadi nggak boleh ya. Di sini sudah selesai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Coba silahkan banyak latihan soal yang ada di buku paket kalian. Yang sudah membeli buku bisa dilihat soalnya dan bisa dikerjakan. Jika ada soal yang sekiranya masih belum jelas atau masih belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak ya. Nanti pada waktu jam longgar atau jam istirahat atau mungkin waktu setelah selesai pulang bisa ditanyakan, Pak, di sini soalnya kok sulit, bagaimana, saya sudah mencoba tapi masih belum bisa ya, silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.